Oke, selamat pagi adik-adik. Om Samuel akan nyambungin cerita yang minggu lalu Om Samuel cerita. Masih ingat gak cerita minggu lalu apa? Cerita tentang Abraham bersama dengan keponakannya Lot. Kita tahu bahwa Abraham disuruh Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang dia sendiri tidak tahu. Dan kita akhirnya tahu kan, ya, Abraham taat sehingga Abraham pergi ke suatu negeri yang namanya Kanaan. Nah, Abraham pergi ke Kanaan membawa keponakannya. Namanya siapa adik-adik? Lot. Ya, Lot dan Abraham diberkati Tuhan sehingga mereka menjadi sangat kaya. Nah, di gambar itu kamu lihat, adik-adik lihat tuh domba Abraham ada banyak. Demikian juga nanti ada domba Lot banyak. Nah, tapi akhirnya terjadi perselisihan para gembala Lot dan Abraham memperebutkan tanah untuk para dombanya. Sehingga Abraham sama Lot harus berpisah. Nah, tuh lihat tuh slide-nya tuh. Abraham sama Lot berpisah. Abraham pergi ke Kanaan, yaitu Sodom dan Gomora. Masih ingat nggak adik-adik? Tapi di Sodom dan Gomora itu jahat kotanya, sehingga Tuhan menghancurkannya dengan hujan belerang. Tuh gambarnya tuh, banyak hujan api sehingga kota itu hancur lebur. Sehingga harta benda yang dikumpulkan oleh Lot dan keluarga hangus terbakar. Tetapi Lot dan keluarga diselamatkan Tuhan adik-adik. Masih ingat kan? Tapi sayangnya istri Lot menengok ke belakang karena hatinya ada di hartanya. Sehingga dia menjadi tiang garam. Dan Lot tinggal berdua dengan anaknya yang perempuan. Nah, dari sana Tuhan tidak meninggalkan Lot karena Lot juga tetap keponakan Abraham. Sehingga dari Lot lahirlah dua bangsa besar, yaitu bangsa Amon dan bangsa Moab. Yang nantinya kedua bangsa ini menjadi musuhnya bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu adalah keturunan Abraham. Nah, sekarang Om akan cerita tentang turunan Abraham yang pertama. Anak Abraham yang pertama. Ada yang tahu adik-adik namanya siapa? Namanya adalah Ishak. Oke ya, sekarang Om Samuel akan cerita tentang Abraham dan kita mulai adik-adik ya. Untuk cerita minggu ini, Abraham mendapat seorang putra. Jadi Tuhan kan udah janjiin sama Abraham adik-adik bahwa Abraham akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Abraham sangat surprise tadi, dia kaget. Waduh, banyak banget bintangnya katanya. Apa benar Tuhan nanti saya punya keturunan segitu banyak? Bahkan juga Tuhan bilang sebanyak pasir di laut kalau bisa dihitung. Abraham sangat kagum. Tapi apakah Abraham percaya? Abraham tanya lagi, kan aku udah tua Tuhan. Gimana? Tuhan bilang tidak ada yang mustahil. Abraham percaya adik-adik. Maka setahun kemudian istrinya mengandung adik-adik. Wah, semua pada senang, domba-dombanya juga senang. Dan sayur-sayuran, anggur juga pada happy. Semua peralatannya pada senang semua adik-adik. Demikian juga Abraham sama Sarah tentu saja happy, dia kagum adik-adik. Karena mereka akan punya seorang anak. Abraham sangat bersyukur adik-adik. Lalu lahirlah anaknya itu adik-adik tuh, dipangku tuh sama mamanya Sarah tuh. Mereka berdua sangat sayang sama anaknya. Nah, anaknya siapa namanya? George. Salah.
Salah, bukan George. George itu anaknya Koko Alvin, nama Civelis. Anak mereka namanya siapa adik-adik? Ishak. Ya betul, namanya Ishak. Mereka sangat senang adik-adik. Binatang-binatang juga pada senang-senang semua adik-adik. Semua bunga pada berbuah, pohon-pohon juga pada menghasilkan buahnya. Mereka sangat happy karena Abraham mendapat keturunan anak perjanjian adik-adik. Apa? Anak perjanjian. Siapa namanya? Ishak. Suatu hari Ishak tentunya makin lama makin besar. Tuh, Ishak bermain. Domba-dombanya juga banyak. Lalu tiba-tiba Tuhan bicara sama Abraham. Abraham? Apa Tuhan? Kata Abraham. Kamu kan sayang tuh sama anak kamu tuh, Ishak tuh. Coba, kalau kamu sayang aku, kalau kamu mengasihi aku dan nurut sama aku, kata Tuhan. Coba kamu berikan persembahan. Kamu ambil Ishak, kamu persembahkan Ishak di Gunung Moria. Hah? Aduh Tuhan, kenapa Ishak? Kan Ishak anak yang sudah engkau beri, masa engkau mau ambil Tuhan? Kata Abraham bilang begitu. Hah? Dombanya juga bingung itu adik-adik. Ishak mah tenang-tenang aja, dia mah tenang-tenang aja. Ishak kagak ngerti adik-adik. Tapi Ishak menurut juga sama papanya. Dan Abraham menuruti nggak perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak adik-adik? Abraham taat adik-adik. Ishak dibawa ke atas gunung. Dombanya juga ada yang dibawa tuh adik-adik. Dombanya nggak mau, tapi Abraham harus tetap menuruti perintah Tuhan. Dia naik berjalan ke atas gunung. Ishak juga bantuin mengangkat kayunya karena Ishak taunya papanya ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Tentu dombanya yang nanti akan disembelih, pikir Ishak. Mereka berjalan ke atas gunung. Abraham sembari berpikir, gimana ya? Kok Tuhan kasih Ishak ke saya untuk jadi suatu bangsa yang besar, sekarang Ishak harus dipersembahkan. Tapi Abraham tidak mengeluh adik-adik. Dia jalan terus saja. Tapi dia berpikir terus. Tidak mungkin Tuhan akan ambil Ishak. Karena Ishak anak perjanjian. Pun kalau Ishak nanti harus dibunuh, pasti Tuhan akan bangkitkan Ishak. Wah, Abraham punya iman yang sangat besar adik-adik. Jadi dia tidak takut. Dia mengikuti saja perintah Tuhan. Dia bawa Ishak. Nah, mereka sampai di atas gunung adik-adik. Lalu Abraham mengikat Ishak. Dombanya diganggurin tuh duduk kecapean adik-adik. Abraham berdoa, Tuhan bener nih saya harus bunuh Ishak nih. Dengan sedih ya, Abraham mencoba untuk membunuh Ishak. Tapi Ishaknya gimana? Ishaknya diam saja. Ishaknya baik adik-adik. Ishaknya gak berontak. Adik-adik kalau disuruh papa mama suka males-malesan dah. Ishak tuh tidak adik-adik. Ishak taat sama papanya. Percaya sama papanya. Papanya akan beri yang terbaik. Dan Abraham papanya juga percaya sama Tuhan. Maka dia mau mempersembahkan Ishak. Nah, dia cabut tuh. Dia mau bunuh. Tiba-tiba ada suara jreng. Tadi kan adik-adik Tuhan ngomong, jangan persembahkan Ishak. Aku sudah melihat ketulusan imanmu, kata Tuhan. Kamu Abraham orang yang sangat beriman. Kamu adalah bapa orang beriman. Lalu gantinya apa dong Tuhan saya harus mempersembahkan? Lalu dibuka Ishak tali-talinya. Dan Ishak bebas. Abraham senang adik-adik. Karena Abraham tidak jadi membunuh Ishak. Tapi siapa yang dipersembahkan adik-adik?
Nah, Ishak bilang, itu tuh Pak, ada domba yang tersangkut. Nah tuh dombanya bergerak-gerak kesangkut ya adik-adik. Makanya Abraham mengambil dombanya itu untuk dipersembahkan sama Tuhan. Sehingga Ishak tidak dipersembahkan, tetapi yang dipersembahkan adalah domba yang sudah Tuhan siapkan di sana. Habis Abraham turun kembali dan bersama dengan Ishak anaknya setelah dia mempersembahkan korban persembahan, yaitu domba yang sudah disiapkan Tuhan. Abraham senang gak? Senang adik-adik. Ishak senang gak? Senang adik-adik. Taat sama Tuhan senang gak adik-adik hasilnya? Senang adik-adik. Ishak bersuka cita sama Abraham. Abraham bilang terima kasih Tuhan. Adik-adik, Abraham taat sama Tuhan, demikian juga Ishak, dan Tuhan memberkati Abraham dengan sangat berkelimpahan. Nanti melalui Ishak akan ada 2 anaknya adik-adik. Tapi nanti yang cerita kita tantikan saja minggu depan, kisah adik anak-anaknya Ishak. Yang nanti dari anaknya Ishak itu adik-adik lahirlah bangsa yang besar, yaitu bangsa yang saat ini hidup, Israel. Bangsa yang hebat adik-adik. Gara-gara apa? Abraham dan Ishak taat sama Tuhan. Adik-adik mau taat sama Tuhan enggak? Adik-adik harus taat sama Tuhan. Oke? Akan akhiri ceritanya dengan 1 ayat hafalan adik-adik. Masih ingat gak ayat hafalannya apa? Ya gak inget dong, sampai belum ngomong ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di Kejadian 22 ayat 18. Di mana adik-adik? Kejadian 22 ayat 18. Dan melalui keturunanmu, yaitu Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati. Semua ini karena engkau telah menaati perkataanku, kata Tuhan. Jadi ayat hafalannya adik-adik, Kejadian 22 ayat 18. Dan melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Semua ini karena engkau telah menaati perkataanku, kata Tuhan. Oke adik-adik, kami akan tutup kisah ini dengan apa adik-adik tutupnya? Dengan game. Oke, akan tutup dengan game. Kita lihat aktivitasnya ya adik-adik. Oke. Nah, itu ada 8 gambar adik-adik. Adik-adik harus masukin gambarnya satu persatu. Nah, ini ada gambar ini nih. Nih, Om Samra pegang-pegang nih ya. Ini gambar apa nih? Gambar ini nih. Ini gambar ini tadi nih Abraham sama Ishak senang-senang, bersukaria adik-adik. Ini ada di slide keberapa? Ada di slide keberapa ya, Om? Oh, di slide kedua. Misalnya adik-adik taruh di slide kedua. Nah ini nih. Abraham lagi mempersembahkan Ishak nih. Ini ada di slide keberapa ya adik-adik? Oh, ini slide ke-1 Om. Misalnya adik-adik taruh di ke-1. Pilih lagi nih, ini slide keberapa ya? Slide 3. Pilih lagi di slide berapa ya? Slide 4. Pilih lagi di slide berapa ya? Slide 5. Pilih lagi di slide berapa ya? Slide 6. Ini gambar ini slide berapa ya? Oh, ini slide 7. Ini slide berapa ya? Slide 8. Oh, wah ternyata pada salah adik-adik. Yang benar cuma slide 3 sama slide 7. Salah tadi adik-adik. Coba yang benar yang mana? Oke. Kita mulai susun sekarang yang benar ya. Oke. Nah ini slide berapa adik-adik? Abraham mempersembahkan Ishak. Tadi slide ini ceritanya setelah Abraham punya anak kan? Iya benar. Anaknya ada di slide ketiga. Lalu ini ada di slide keberapa?
di slide kelima. Coba kita jalin ya adik-adik. Nah, ini Abraham sama Ishak lagi naik ke gunung. Ini mau mempersembahkannya. Ada di slide 6 kali. Ini Abraham senang-senang nih pengen punya anak. Oh, ini di slide 2 adik-adik. Ini Abraham bersunat, ada di slide 8 adik-adik ini. Nah, ini gimana? Oh, ini slide 4 karena Abraham lagi ini Abraham dijanjikan punya anak sebanyak bintang di langit, ini di slide 1. Oh, sekarang udah bener tuh. Tapi yang 5 sama 6 kebalik adik-adik. Makanya ini musik 5, ini musik 6. Nah, benar. Urutan. Oke? Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang Bapak Abraham dan anaknya Ishak yang mau dikorbankan untuk Tuhan. Tapi Tuhan melihat bahwasanya Bapak Abraham memiliki iman yang murni. Nah, kita punya lagu tentang Bapak Abraham yang memiliki banyak sekali anak. Kamu, aku, kita semua anaknya. Sehingga Bapak Abraham itu punya anak yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kita belajar nyanyi lagu ini ya. Nah adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinanmu. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.